Sampai mana materinya? Ada yang ingat? Mesin. Halo, sampai mana materinya? Tapi suara saya kedengeran jelas nggak sih? Kedengeran, Bu. Oke, kalau misalnya saya lepas ini kedengeran nggak? Oh, nggak denger ya? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Oke, kemarin itu kan materinya sampai refrigeran ya. Oh ya, bismillahirrahmanirrahim, saya mulai aja kuliahnya ya. Nah, hari ini kita juga masih di refrigeran tapi liquefaction gitu ya. Nah, sebelum ke liquefaction, ini ada yang mau saya sampaikan tentang pemilihan refrigeran. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Ampun, Bu. Ya. Nah, jadi pemilihan refrigeran ini teori aja ya. Nah, jadi kalau pada section 52 efisiensi dari mesin Carnot ya itu tidak bergantung pada working fleet-nya gitu. Nah, demikian pula juga dengan refrigeran ya. Ini saya ganti dulu. Sama halnya juga dengan koefisien kinerja dari Carnot refrigeration. Itu tidak bergantung terhadap refrigerannya atau working fleet-nya ya. Nah, tapi irreversibilitas pada siklus kompresi uap ini menyebabkan koefisien kinerja dari refrigerator ini secara praktisnya itu nanti akan bergantung pada batas tertentu dari si refrigerannya. Nah, tapi tetap yang diutamakan dalam pemilihan refrigerasi ya, maksudnya adalah refrigerannya itu yang pertama adalah dari sifat-sifatnya, toksisitasnya, kemudian flammabilitasnya, kemudian cost-nya, korosinya, dan yang penting adalah tekanan uapnya itu dalam pemilihan tekanan uapnya ya, nanti tekanan uapnya itu yang di bagian evaporator itu tidak boleh lebih kecil dibandingkan dengan atmosfer gitu. Khawatirnya kalau misalnya bocor, maka nanti udaranya yang akan masuk ke dalam istilahnya si refrigerannya gitu ya. Nah, sama halnya juga dengan toksisitasnya gitu ya. Jadi khawatirnya gitu kalau misalnya terjadi kebocoran itu bisa mengakibatkan istilahnya lingkungan sekitarnya ya nanti dia akan teracuni. Sama flammabilitasnya juga ya, meskipun hidrokarbon ini kan salah satu jenis refrigeran kan juga hidrokarbon ya, meskipun hidrokarbon itu juga merupakan salah satu refrigeran yang digunakan ya sebagai refrigeran tetap digunakan, tetapi ada misalnya hazardnya gitu ya, atau misalnya ada manajemen safety-nya K3-nya bagaimana supaya nanti aman digunakan gitu ya. Nah, selain itu ada satu lagi yaitu tentang masalah lingkungan. Seperti kalau yang hidrokarbon terhalogenasi, ya itu kan kayak klorofluorokarbon itu kan berbahaya bagi lingkungan ya karena dia bereaksi dengan ozon yang menyebabkan lubang di atmosfer seperti itu yang nantinya akan menyebabkan UV ini masuk ke bumi dan menyebabkan suhu bumi naik dan seterusnya seperti itu. Nah, sehingga untuk istilahnya adalah refrigeran yang berbahan dasar atau istilahnya adalah hidrokarbon terhalogenasi, salah satunya adalah klorofluorokarbon terhalogenasi itu sudah dilarang ya, sudah di-ban gitu ya. Nah, ada penggantinya yaitu pakai HFO 1234IF atau refrigeran lainnya yaitu ada amonia, ada metil klorida, karbon dioksida, terus ada propan dan hidrokarbon lainnya. Nah, kemudian yang perlu diketahui juga adalah tentang siklus cascade atau cascade cycle ya. Jadi
ini itu intinya adalah untuk mendapatkan suhu refrigeran yang lebih rendah lagi, gitu ya. Jadi nanti karena rasio kompresinya itu terlalu tinggi, sehingga kita buat sistemnya cascade. Jadi kalau kita baca teorinya, batas yang ditetapkan pada tekanan operasi evaporator dan kondenser ini dari sistem refrigerasi juga membatasi perbedaan temperatur di TH dan TC-nya gitu ya. Padahal kita pengen TC-nya misalnya sampai negatif 100 derajat Celcius ya. Di mana siklus vapor kompresi sederhana ini dapat beroperasi. Padahal kita tahu bahwa yang namanya hot reservoir ya, si TH ini ya, temperatur lingkungan ya, hot reservoir kan lingkungan kita ya, katakanlah di Jogja siang seperti ini 30 derajat Celcius gitu ya. Nah, ini nanti ingin kita didapatkan ya, suhu refrigeran kita itu sampai minus 1000 derajat Celcius, kan otomatis nanti kita butuh istilahnya di tempatnya ini ya, di bagian kompresinya ini butuh tekanan yang tinggi gitu. Jadi pada hal ini nanti kita menggunakan dua siklus refrigeran yang berbeda gitu ya. Nanti refrigerannya ini berbeda, jadi antara cycle yang satu sama cycle yang dua ini berbeda refrigerannya, supaya nanti bisa mengatasi suhu yang dibutuhkan. Nah, dalam suatu cascade, namanya sistemnya adalah cascade. Nanti ada dua tahap seperti ini, ada cycle 1 dan ada cycle 2. Nah, ini kan yang mau kita, sebenarnya kan kalau misalnya dilihat satu siklus kan inputnya ini ya, panasnya yang diabsorb kan dari sini ya, yang dari reservoir dinginnya ya, misalnya negatif 50 derajat Celcius mau dibuang ke 30 derajat Celcius. Nah, kalau misalnya langsung ya satu siklus dari negatif 50 sampai 30 derajat Celcius ini dibutuhkan rasio kompresinya sampai 26 ya di bagian kompresornya. Nah, ini tuh tidak mungkin ya, tidak mungkin terjadi. Nah, hal yang mungkin terjadi ya kita bagi dengan beberapa siklus. Nah, seperti ini dibagi dengan dua siklus. Jadi pada siklus yang pertama ini dari TC-nya negatif 50, nanti keluar dari kompresor ya, ini nanti di sini didinginkan ya, suhunya ini TH-nya adalah negatif 10 derajat Celcius. Kemudian nanti kondenser ini ya akan digunakan untuk mengevaporator ya pada cycle yang kedua gitu. Jadi working fluid-nya si cycle 1 di bagian kondenser ini nanti akan digunakan sebagai kiceknya bagi evaporator di siklus 2. Nah, ini paduan dua alat ini disebut dengan interchanger. Nah, gitu. Nanti akan diperoleh TC-nya itu adalah negatif 16 ya. Kan 16 derajat Celcius. Ya, ini lebih dingin kan ya, lebih dingin daripada yang ini, maka dia kan sesuai ya, sesuai dengan prinsipnya dari refrigeran ya, mengambil dari temperatur yang lebih rendah dibuang pada temperatur yang lebih tinggi seperti ini. Nah, ini nanti kalau dikompresi ya nanti akan dibuang ya pada temperatur yang lebih tinggi yaitu 30 derajat Celcius. Seperti ini kan, begitu dikompresi kan temperatur naik, otomatis tekanan naik kan temperaturnya naik ya. Nah, kalau kita lihat dari rasio kompresinya gitu ya pada siklus yang pertama, ini yang ini itu ada nggak ya dijelaskan di Smith-Vanes? Rasio kompresinya saya kayaknya di sini nggak ada ya, cuma yang kita melihat adalah intinya ya, rasio kompresi nanti antara ini dan ini ya, kemudian ini dan ini istilahnya nanti sesuai, karena kalau kita lihat salah satu siklusnya aja ya, siklus 2 ini 1,6 ya, 7,7 dibagi dengan 1,6 itu rasio kompresi ya, rasio tekanan, mohon maaf, rasio tekanannya itu adalah 4,9. Nah, ini hal yang wajar. Jadi pernah saya baca dari suatu referensi itu maksimal normalnya berapa sih gitu ya kalau diizinkan untuk rasio tekanannya, yaitu 8. Lebih dari 8 ya, misalnya misalnya ini keluar masuk ya, masuk ke dalam kompresor
T-nya adalah 29, mau keluar nanti supaya dapat temperatur 30 ini 7,7 bar. Nah, ini kan rasio tekanannya 26, ini nggak mungkin ya. Jadi ini kan lebih dari 8, jadi maka nanti dibuat cascade. Nah, jadi ini saya nggak tahu berapa, tapi yang penting ini sudah masuk normal. Ya, ini juga kalau kita lihat sudah masuk normal. Itu dari referensi yang rujukannya adalah rasio tekanannya 8 ya. Ya, intinya cascade ini adalah untuk mengatasi batasan suhu yang dapat dicapai terutama pada reservoir dinginnya ya, cold reservoir-nya gitu. Kalau misalnya kita cuma pakai satu siklus, ini kan yang diperoleh cuma negatif 16, padahal misalnya kita inginnya min 50 gitu ya, maka kita gunakan satu siklus lagi gitu. Intinya cuma seperti itu aja sih tambahannya dari cascade cycle. Nah, sekarang kita masuk ke subbab berikutnya, yaitu liquefaction process. Jadi ini proses pencairan gitu ya kalau bahasa Indonesianya. Nah, kenapa harus ada liquefaction proses, intinya seperti itu ya. Tujuannya untuk apa sih liquefaction gitu. Jadi yang pertama itu adalah untuk penyimpanan, kemudian juga untuk mempermudah transportasi, distribusi produk gitu ya, dan juga untuk proses pemisahan atau separation. Jadi kalau kita karena negara Indonesia itu kepulauan ya, jadi istilahnya berbeda seperti di Amerika atau Eropa sana ya, sudah menggunakan, atau di Jepang itu sudah menggunakan distribusi gas ya untuk LPG-nya misalnya di rumah-rumah seperti itu. Kalau kita kan masih pakai piping ya, kalau kita ini masih menggunakan tabung gas seperti itu. Kenapa? Karena transportasinya itu dipisahkan gitu ya antar pulau seperti itu. Jadi untuk memudah distribusi, maka nanti penyimpanannya itu dalam suatu tangki silinder kecil itu ya. Nah, maka supaya nanti kalau asalnya gas itu kan volumenya besar ya, tapi kalau liquid kan volumenya kecil, maka supaya nanti bisa diperoleh volume yang kecil, maka kita nanti lakukan pencairan istilahnya dari gas dikompres ya ke fase cair gitu. Sama halnya dengan transportasi seperti ini ya. Nah, misalnya nanti ditransportasikan melalui laut gitu ya. Kemudian kalau misalnya untuk gampangannya tabung oksigen ya, rumah sakit itu ya, itu kan juga dari gas dikompres menjadi cair kan ya, liquefaction kan, dicairkan. Kemudian nitrogen juga ya untuk refrigeran ya. Kemudian kalau nanti kalian di pabrik mungkin kayak di Samantor ya, dia kan produksi oksigen sama nitrogen ya, itu juga pakai liquefaction. Terus nanti di pabrik-pabrik kalian yang misalnya menggunakan oksigen untuk bahan bakunya, itu juga beberapa itu menggunakan liquefaction ya, jadi dicairkan. Tapi ya ada yang di split dicairkan untuk dijual, ada yang di split langsung masuk ke reaktor untuk bereaksi dengan bahan baku yang lain gitu. Nah, pemisahannya ya, tapi dalam pemisahannya itu ya prinsipnya ketika dia dipisahkan dari udara ya, itu nanti tetap pemisahannya itu juga pakai liquefaction ya. Jadi pemisahan nitrogen dan oksigen dari udara, karena udara itu kan komposisinya sebenarnya kompleks ya, cuma untuk mempermudah perhitungan biasanya 21% oksigen, 75% mol nitrogen, tapi kenyataannya kan ada banyak ya, ada air, kemudian ada CO2, mungkin juga ada NOx ya, gas-gas yang lain gitu. Dan ini kan sebenarnya untuk mengambil senyawa ini aja ya, molekul ini aja untuk yang murni gitu, untuk suatu proses yang lain. Nah, itu pakai liquefaction. Nah, jadi di sini sudah saya kasih bold ya, penekanan bahwa liquefaction ini dapat dilakukan ketika gas didinginkan sehingga temperaturnya ini berada di wilayah 2 fase. Nah, oleh karena itu saya harap ya kemarin
evaluasi kita kan masih banyak yang belum bisa mengenali daerah 2 fase, 1 fase, liquidnya, subcool di mana, kemudian campuran liquid vapor di mana, kemudian gas, kalau misalnya dia steam ya, superheated steam itu di mana gitu ya. Nah, itu saya harap mulai dari sekarang diperbaiki ya, supaya nanti ke depannya kalau kalian bertemu dengan, ini kan aplikasi ya ke depannya, kalau kalian nanti di oil and gas atau industri petrokimia atau industri-industri yang lain ya, bukan hanya petrokimia aja, sebenarnya kalau nitrogen oksigen kan tidak harus di petrokimia, itu kalian paling enggak itu sudah mudah ya, jadi ketika nanti kerja di sana gambarannya ya lebih ringan seperti itu. Nah, kita kembali ke sini ya. Jadi liquefaction ya, bahwa dapat dilakukan ketika gas ini didinginkan pada temperatur ya yang berada di daerah 2 fase. Artinya ada campuran liquid dan gas ya, atau liquid dan vapornya. Nah, untuk mendapatkan temperatur yang berada pada wilayah 2 fase ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Jadi yang pertama adalah pendinginan pada tekanan konstan atau kita sebut dengan isobaric cooling. Kemudian yang kedua dengan ekspansi gas menghasilkan kerja atau disebut dengan isentropic expansion. Dan yang ketiga yaitu dengan throttling. Nah, ini nanti kita akan lihat ya bentuknya seperti ini. Jadi ketiga proses ini ya itu kalau digambarkan dalam bentuk diagram TS, maka nanti wujudnya adalah seperti ini. Nah, ini apa kemarin? Ada yang tahu? Yang kubah ini apa? Garis saturasi. Ya, garis saturasi atau saturated line. Kalau di luar sini fasenya apa? Fasenya nek gak superheated. Gas. Ini loh yang ada titik merah saya nih. Ya. Itu nganu. Subcool. Apa? Subcool. Ya, subcool atau liquid ya. Liquid. Nah, kalau yang di dalam sini? Liquid plus gas. Ya, campuran. Kalau di sini? Campuran. Superheated. Kalau yang di A? Superheated. Kalau misalnya dia bukan steam, di A apa? Misalnya dia bukan steam, gas. Gas. Gas ya. Nih, tidak ada keterangannya. Titik awal A, fasenya gas. Ya. Baik, kita lihat untuk teknik ya, yang pertama ya. Jadi kita, ini sudah saya kasih keterangan. A ini adalah fasenya gas ya. Kemudian di sini dari proses A ke 1 ini caranya adalah isobaric cooling. Nah, supaya nanti kita bisa memperoleh daerah 2 fase gitu ya, maka nanti proses isobaric cooling ini harus kita turunkan lagi gitu ya garisnya sampai dia menyentuh saturated line. Nah, dari sini nanti baru kita garis ke sini ya. Ini kan garis isobarik ya, ini tekanan tetap. Kalau misalnya digambarkan dia ada turun segini, ya ini adalah bentuk garis isobarik. Jadi isobaric cooling ini dapat dilakukan dari titik A ke 1 ini dengan cara nanti memperpanjang garisnya sampai menyentuh saturated line. Kemudian nanti kita akan memperoleh di sini daerah 2 fase ya, dimentokkan lagi sampai bertemu dengan saturated liquidnya, maka nanti kita bisa memperoleh ya campuran 2 fase di sini gitu. Kemudian kalau titik A kedua ini prosesnya adalah ekspansi isentropik atau isentropik ekspansi atau ekspansi dengan S entropi tetap ya. Ini juga bisa dilakukan, maka nanti kita turunkan saja garisnya ini sampai dengan menyentuh daerah 2 fase. Ini kan masih 2 fase ya, karena dia berada di dalam kubah saturated line-nya. Nah, bagaimana dengan yang ketiga, yang throttling? Yang throttling ini kalau A-nya, A3 ini, kalau kita teruskan, dia tidak akan menyentuh daerah 2 fase. Nah, oleh karena itu, supaya proses throttling ini bisa menghasilkan liquefaction, gitu, maka nanti kita harus melakukan proses pendahuluan. Nah, ini saya sudah kasih catatan.
Titik 3 masih fase gas. Kalaupun diperpanjang, garisnya tidak akan menemukan atau masuk ke dalam daerah 2 fase. Sehingga supaya liquefaction ini dapat terjadi, maka dilakukan proses pendahuluan. Caranya gimana? Pertama-tama, si gas itu harus kita kompresi dulu ke titik B. Ya, ini kompresi dilakukan secara isentropis. Kenapa isentropis? Kenapa isentropis? Tidak delta S sama dengan 0. Iya, ini kan garisnya lurus ya, tegak lurus ya. Ini kan berarti S-nya sama. Dari A sama B, S-nya sama. Nah, kemudian setelah itu didinginkan pada tekanan tetap ya ke titik A aksen. Nah, ini lintasannya adalah BA aksen. Jadi kalau TS diagram itu kan yang miring-miring, yang bentuknya miring-miring gini ini itu adalah isobarik ya, garis isobarik seperti ini. Nah, ini tuh dia nanti isobar, thread, nanti di sini isobar, isobar, isobar. Nah, ini kan berarti BA aksen ini adalah coolingnya, isobarik cooling ya. Jadi pendinginan dengan tekanan tetap gitu ya, atau pada tekanan tetap. Sampai di A aksen. Nah, kalau di sini kalau nanti kita ekspansi gitu ya. Nah, otomatis kan nanti dia bisa masuk ke daerah 2 fasa gitu. Sehingga nanti boleh dari titik A aksen ini selanjutnya kita lakukan ekspansi ya dengan throttling-nya itu tadi sampai ke titik 3 aksen. Lintasannya A aksen 3 aksen. Nah, ini dia sudah berada di daerah 2 fase. Nah, tapi ya aktualnya yang banyak secara praktis ya, bukan aktualnya, secara praktis itu prakteknya yang banyak diaplikasikan itu adalah justru proses yang ketiga gitu ya. Nah, salah satu proses yang menggunakan aplikasi istilahnya teknik throttling itu namanya adalah proses Linde atau Linde proses. Bentuknya seperti ini ya. Ini adalah Linde liquefaction process. Nah, kalau kita lihat dari sini ini ada ekspansi ya, ini diekspansikan ya. Kok diekspansikan? Ini dikompresi ya. Nah, di sini adalah kompresor di mana ada kerja masuk ya. Nah, ini gas dari titik 1, nanti ada campuran dari siklusnya ini, kemudian dikompresi, tekanannya naik, temperaturnya naik sampai dengan kondisi 3 lah istilahnya ya. Nah, kemudian nanti pendinginan ya, pendinginan dari 3 sampai titik 7. Nah, ini kadang pendinginannya itu tidak hanya dengan menggunakan cooler ya, tapi nanti ada pendinginan lanjut di sini menggunakan refrigeran gitu. Tapi intinya 34, 47 ini adalah proses pendinginan pada tekanan tetap ya. Kemudian nanti dari 7 ke 8 kita ekspansikan dengan menggunakan throttling valve. Nah, kalau di sini itu semua fasenya masih gas ya. Kemudian nanti keluar dari throttling valve ini karena tekanannya sudah diturunkan ya, kemudian temperaturnya turun, dia akan masuk berada pada daerah 2 fase. Ini kan tadi yang AB ini kan yang pakai kompresi ya, dari 1 ke 3 ya enggak. Kemudian ini didinginkan, BA aksen ini didinginkan tadi dari 3 ke 7, terus 7 ke 8 ini pakai expansion valve ya, atau throttle valve. Nah, di sini ya 7 ke 8. Nah, di sini keluar throttle valve-nya ini merupakan campuran 2 fase liquid dan vapor atau liquid and gas ya. Nah, kemudian nanti dipisahkan ya dengan menggunakan separator. Nanti kalau di ekspansi kan nanti airnya ya, dia akan turun, liquidnya turun, kemudian gasnya itu nanti akan mengalir ya, mengalir ke sini ya, kemudian melalui karena di sini temperaturnya ini lebih rendah daripada temperatur ini, ya enggak? Karena kan di ekspansi ya. Kalau di ekspansi kan ini temperaturnya misalnya T2 atau di sini TA aksen ya, kemudian diekspansi sampai
T3 aksen. Kan berarti di sini temperaturnya turun ya? Ya enggak? Ya enggak? Iya, Ya. Bu. Nah, dan juga tekanannya kan turun ya, karena di sini kan garis isobar. Nah, di sini juga garis isobar ya, tekanannya kan turun. Nah, otomatis tadi kita bisa gunakan dia karena temperaturnya lebih kecil dibandingkan yang ini, ya kita bisa gunakan dia sebagai media pendingin. Kemudian nanti masih di tekanan yang sama gitu kan. Nah, di sini kan nanti dia akan digunakan lagi ya, bergabung ke gas feed untuk diumpankan lagi ke kompresor. Begitu seterusnya ya. Nah, itu adalah si Linde liquefaction process. Nah, proses pencairan yang lebih efisiensi lagi gitu ya, itu nanti menggantikan Linde proses dengan cloud proses, di mana pada Linde proses tadi throttle valve-nya itu diganti dengan expander. Nah, jadi nanti di sini bukan digantikan ya, ada di-split lah. Jadi nanti ini tuh di-split ya, di-split lagi ya. Nah, ini ditambahkan expander di sini. Jadi ini saya kalimatnya saya rubah deh ya. Kayak kurang tepat ya kalimatnya. Nah, tadi di sini. Nah, jadi yaitu dengan menambah alat ya. Jadi optimasi ya, proses pencarian lebih efisien atau optimasi itu dilakukan dengan menambah beberapa alatnya. Beberapa alat, yaitu ada expander plus pendingin ya, ada expander juga ditambah lagi ada exchanger lah bilangnya lah, exchanger. Nah, disebut dengan cloud process. Nah, seperti ini ya. Ini itu sama kayak ya nggak sama ya, mirip dengan si Linde, cuma nanti di split di sini. Kalau tadi Linde ini kan langsung ya, dari sini langsung masuk ke ekspansi valve-nya atau throttle valve-nya. Nah, tapi kalau di cloud nanti ini di split ya, di split arus 5 ini di split menjadi arus 6 dan arus 14 ya. Kemudian arus 6 ini didinginkan lagi, kemudian baru diekspansi menggunakan throttling valve ya. Kemudian kalau sebagiannya bukan ya, istilahnya sebagiannya bukan 50-50 ya, yang penting dia ada takarannya. Tapi sebagiannya, sisanya lah ya, sisanya itu kemudian di split ya, masuk ke dalam expander. Nah, dari expander ini nanti dia akan menghasilkan kerja. Kemudian ini masih fasenya gas juga, nanti dia akan bercampur ya dengan gasnya yang dari proses parator ini, masuk sebagai pendingin di exchanger 2, exchanger 1, kemudian nanti bergabung lagi di gas feed ya, masuk ke kompresor ya di sini, kemudian cooler dan seterusnya seperti itu. Nah, kenapa kok nggak pakai expander aja gitu kan? Misalnya ini throttlingnya dibuang gitu, kita expander aja gitu, karena pada dasarnya kalau pakai expander aja, ini di sini beberapa bahannya ini dia berpotensi menghasilkan liquidnya. Jadi ketika nanti mulai penurunan tekanan di sini, dia akan menghasilkan liquid ya. Nah, kalau misalnya ada liquid kemudian masuk ke dalam expander gitu ya, dimana expander itu kan ada sudu-sudunya ya. Nanti kalau misalnya dia kena air, dia kan harusnya gas ya, tapi ada air di situ ya. Nanti airnya itu bisa menyebabkan erosi. Seperti yang minggu lalu kayaknya saya pernah terangkan ya pada bagian turbin seperti itu. Nah, apalagi ya di sini, intinya seperti itulah ya.
Kemudian, oh ya, fase-fasenya ya saya terangkan. Berarti kalau di sini itu masih gas, 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 gas. Di sini juga gas. Nah, di sini itu juga nanti saturated juga ya, tapi dia saturated fab ya, saturated fab. Ini juga saturated fab ya. Keluar dari sini dia saturated fab, ini saturated fab, masuk ini saturated fab. Bergabung di gas ini. Kemudian kalau di sini campuran ya, di sini campuran liquid and vapor ya. Kemudian di sini liquid, seperti itu aja. Nah, sekarang kita masuk ke analisis, oh belum ya. Jadi ini TS diagram Linde dan cloud proses. Jadi kalau kita lihat TS diagramnya gitu ya, dari proses 1 ke 2 ekspansi ya. Nah, ini ekspansi ini adalah kompresi secara isotermal ya, isothermic compression ya, kompresi secara isotermal pada temperatur tetap. Ini kan garisnya lurus ke apa namanya, ke sumbu Y-nya, di mana di sini variabelnya adalah temperatur ya. Kemudian 2 ke 3 ini adalah pendinginan. Nah, ini pendinginan pada tekanan konstan. Ya, dia masuk ke si cooling. Nah, ini istilahnya, ini oh ya, sinilah, ini pendinginan di sini. Ini pendinginan pada tekanan konstan. Nah, kemudian 3 ke 4 ini adalah ekspansi ya, isentropik. Nah, di sini delta S-nya itu sama. Cuman ini mohon maaf, ini bukan isentropik ya, ini ekspansi isentalpik ya. Ini entalpinya sama, jadi delta H-nya sama dengan 0 ya. Di sini ekspansi isentalpik. Kemudian 4 ke 5 ini kan gasnya ya. Kemudian nanti gasnya ini akan dikompresi ke 5 ke 1 ya. Dia akan dikompresi 5 ke 1. Bukan, mohon maaf. Salah saya menerangkannya. Jadi 5 ke 1 ini tekanannya tetap ya. Kalau kita lihat di tadi ini kan tekanannya tetap. Nah, ini kan tekanannya tetap ya. Ini tetap tekanannya, yang berubah adalah suhunya aja. Jadi itu adalah pemanasan ya kan, panas kan dia, ini dingin ke sini panas. Pemanasan pada tekanan tetap. Nah, ini pemanasan pada tekanan tetap. Oh ya, ini dah ya. Nah, ini kalau yang Linde, berarti yang pertama tadi 1 ke 2 ini adalah kompresi pada temperatur tetap atau apa namanya, isotermal. Kemudian 2 ke 3 ini adalah proses pendinginan pada tekanan tetap. 3 ke 4 ini adalah ekspansi pada entalpi tetap. Kemudian 4, 5 ini kan pemisahan ya uapnya. Kemudian 5 ke 1 ini adalah proses pemanasan pada tekanan tetap. Kalau yang cloud ya, ini Linde, ini yang cloud. Nah, yang cloud itu sama aja, tapi di sini kan di split ya. Ini tadi yang 1 ke 2 ini adalah kompresi pada T konstan. Kemudian 2 ke 3 ini di sini 3, 4 sama 3E ini di split ya, arusnya tadi yang di sini nanti dia akan masuk ke throttling valve, yang di sini dia akan masuk ke expander. Nah, expander itu kan kayak turbin ya, dia itu ekspansi isentropik ya, jadi dia ekspansi dengan entropi yang tetap. Nah, tapi nanti kalau misalnya ada efisiensi aktualnya, kalau reversible itu kan S-nya sama dengan 0, tapi kalau dia irreversible, kalau nanti kalian menemukan soalnya itu ada efisiensi expander sekian persen atau misalnya 0,75% gitu, maka nanti berarti dia prosesnya adalah irreversible, sehingga nanti garisnya itu yang putus-putus ke sini. Nah, ini adalah istilahnya ekspansi irreversible ya, di mana ada kenaikan entropi di sini. Nah, untuk yang lainnya ini sama ya. Jadi untuk proses yang di sini itu ada proses ekspansi yang throttling ya. Kalau throttling itu kan
delta H sama dengan 0 ya, beda sama expander ya. Ini sama-sama ekspansi, cuma kalau throttling di sini itu delta H sama dengan 0, tapi kalau expander turbin itu yang ekspansi tapi delta S-nya yang sama dengan 0. Nah, itu tolong diingat-ingat, karena nanti kalau misalnya yang keluar soalnya cloud, berarti nanti kalian harus bisa membedakan yang mencari entalpi di throttling sama entalpi yang di expander ya. Jangan sampai salah. Nah, ini kalau analisis termodinamikanya gitu ya untuk cloud proses, pertama kita sebenarnya ini mau menghitung efisiensi dari si cloud kalau nggak salah. Oh bukan ya, jadi ini mau menghitung, oh ya, karena dilihat dari berapa liquefaction ya, berarti nanti dia yang dilihat adalah berapa istilahnya refrigeran yang bisa dicairkan. Atau misalnya berapa working fluid-nya nanti yang bisa dicairkan, misalnya metan yang bisa dicairkan atau misalnya amonia yang bisa dicairkan. Nah, kita lihat dulu neraca energinya ya. Neraca energi itu pada yang kontrol volume yang saya kasih tanda garis putus-putus. Nah, di sini itu kita bisa lihat ya, kalau ini disederhanakan, masih ingat ATK enggak? Jadi ini kan sebenarnya hanya ada satu input, dua output ya. Ya enggak? 4, 9, sama 15. Inputnya nomor berapa aja? 4. 4 ya. Outputnya nomor berapa? Outputnya 15 sama 9. 15 sama 9. Nah, dari sini itu kita bisa dan sebenarnya ini kalau kita lihat neraca panasnya gitu ya, berarti kan atau neraca energinya kan ada Q in, Q out sama satu lagi W out ya. Ini asumsinya misalnya EK, EP, terus apa lagi itu sama dengan 0 gitu ya, maka nanti dan istilahnya di sini adalah jadi ada panas yang masuk, ada panas yang keluar, tapi misalnya dia sistemnya adiabatis dan di sini ada kerja yang istilahnya kerja yang dikeluarkan ya. Panas yang dimaksud di sini adalah panas yang ada dalam flowing streamnya, bukan Q in, Q out yang dari lingkungan, tapi panas yang terbawa oleh atau yang ditransfer dari flowing streamnya gitu. Jadi flowing stream 4, 15, dan 9 sama W. Karena Q-nya itu akan nanti sama dengan 0, kemudian EK, EP-nya itu juga sama dengan 0. Anggapannya tidak ada perubahan kecepatan alirannya, sama tidak ada perubahan ketinggian, asumsinya seperti itu ya. Maka nanti kalau kita buat neraca energinya, maka nanti tinggal delta H sama dengan W gitu ya. W-nya W out-nya di sini. Nah, delta H-nya itu kan nanti tergantung dari flowing stream-nya, karena delta H itu kan masuk ke flowing stream, maka nanti flowing stream yang in sama flowing stream yang out-nya. Sehingga nanti kita bisa lihat di sini ya, maka nanti delta H out min delta H in ya. Delta H out itu siapa aja? Berarti kan M dot H9 ditambah dengan M dot H15 dikurangi dengan M dot H4-nya. Ini out, ini in-nya sama dengan W out-nya gitu. Nah, kemudian kalau nanti di sini ya expandernya itu beroperasi secara adiabatis ya, maka nanti kerja yang dihasilkan dari expander ini W out-nya itu sama dengan M dot dikalikan dengan H12 min H5. Kenapa kok H12 min H5? Karena pada dasarnya H5 ini sama dengan H11. Ya enggak, sehingga kalau ditarik lurus istilahnya digantikan H11-nya ini dengan H5 ya, maka nanti W out-nya ini, W dot out-nya, jadi laju kerja yang dihasilkan itu sama dengan M dot 12 dikalikan dengan H12 min H5. Kenapa kok M dot-nya 12 aja? Karena kan di sini tidak ada perubahan massa ya, istilahnya aliran massanya ya. It mean artinya adalah M dot 11 ini sama dengan M dot 12. Jadi kan kalau mau dijabarin tuh sebenarnya kayaknya kalian tuh sebenarnya paham ya. Tidak perlu dijabarin sih sebenarnya, tapi oke lah.
Jadi itu kan sebenarnya gitu ya. Jadi W dot out itu kan sama dengan M dot 12 dikalikan dengan H12 dikurangi dengan M dot 11 dikalikan dengan H11. Nah, tapi kan karena ini dia sama, ini kan sama di sini ya alirannya, maka kan M dot 11 sama dengan M dot 12. Dan ini itu kan sama dengan ini entalpinya, karena ini kan cuma di split aja ya, berarti kan temperaturnya dan tekanannya pun akan sama gitu. Istilahnya berarti nanti H11 itu sama dengan H15, sehingga nanti kalau kita tata ulang persamaannya itu akan menjadi M dot 12 H12 dikurangi dengan M dot 12 min dikalikan dengan H5. Nah, sehingga kalau disederhanakan kembali ke sini gitu. Kemudian kalau kita lihat neraca masanya gitu ya, berarti kan hanya 1 in dan 2 output seperti tadi yang dikatakan teman-teman. Makanya nanti kalau kita lihat di sini M15 itu kan sama dengan M4 dikurangi dengan 9 gitu ya. Nah, nanti kalau kita tata ulang, ini kita masukkan ke sini gitu ya, berarti ini digantikan ini, kemudian M15-nya digantikan ini, dan nanti kita bagi dengan M4 ya, maka nanti hasilnya itu akan menjadi seperti ini ya. Jadi M.9 per M.4 dikalikan dengan H9, ini kan dibagi 4 ya. Kemudian M.15-nya diganti M.4 min M.9 dibagi 4, H15 min 14 ya. Kemudian karena ini kan hilang ya, habis bukan hilang, jadi 1 ya, M.4 dibagi dengan M.4 ketemunya 1, nggak perlu ditulis, sama dengan M.12 ini tadi ya, dibagi dengan M.4, nah W out-nya berapa sih? H12 min H5. Kemudian di sini ada definisi ya, definisi bahwa Z ini, Z yaitu M.9 dibagi dengan M.9